Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ustadz Aziz Ahmad, atau yang biasa dan sering dipanggil Ustadz Aziz. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan di sekolah. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Semoga pengetahuan yang kita peroleh dapat memberi manfaat bagi kita semuanya. Amin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran ke-1, 2, dan 5 untuk muatan ilmu pengetahuan alam. Agar kegiatan ini lebih bermanfaat, marilah kegiatan ini kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ayo membaca. Namun sebelumnya perhatikan gambar yang ada di layar ini. Perhatikan di situ ada rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Berikutnya perhatikan pula rantai makanan berikut ini. Di situ tampak gambar tumbuhan, kemudian ada tikus, kemudian ada ular, ada elang, dan ada juga jamur. Kesemuanya itu melingkar membentuk sebuah rantai makanan. Penjelasannya adalah padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang pun mati, bangkainya membusuk dan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Kemudian konsumen kedua adalah ikan-ikan kecil, konsumen ketiga adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen keempat adalah ikan-ikan yang besar. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Perhatikan gambar di samping. Berikutnya perhatikan rantai makanan berikut ini. Keterangan tentang rantai makanan di atas sebagai berikut. 1. Tumbuhan memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Berikutnya yang nomor 2, konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus.
Berikutnya yang nomor 3, konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh, hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Berikutnya yang nomor 4, konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh, hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Berikutnya yang nomor 5, pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber energi bagi tumbuhan seperti rumput. Ketika kita memakan telur ayam saat sarapan, kita mendapatkan energi dari telur ayam tersebut. Lalu, dari manakah ayam mendapatkan energi untuk menghasilkan telur? Tentu dari apa yang dia makan. Makanan ayam adalah tumbuhan atau biji-bijian dan daging. Lalu dari manakah tumbuhan mendapatkan energi untuk menghasilkan biji-bijian dan dedaunan? Tumbuhan memperoleh energi dari zat-zat dan mineral yang diserap oleh akar dan diproses melalui proses fotosintesis. Di dalam proses fotosintesis ini membutuhkan energi dari matahari. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga hewan. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Di sekeliling kita dijumpai banyak bentuk saling kebergantungan, antara lain manusia, hewan, dan tumbuhan, juga dengan komponen yang tak hidup lain. Di dunia terdapat berbagai jenis ekosistem, baik ekosistem air maupun ekosistem darat. Di dalam ekosistem terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antar makhluk hidup dan di antara makhluk hidup dengan komponen yang tak hidup. Perhatikan gambar rantai makanan berikut ini. Penjelasannya, pada rantai makanan terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Pada gambar di atas terlihat tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama. Lalu, hewan konsumen tingkat pertama dimakan oleh hewan konsumen tingkat kedua. Begitu seterusnya hingga hewan tingkat tertinggi mati dan diuraikan oleh pengurai. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Perhatikan bagan tentang simbiosis berikut ini. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya adalah hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Berikutnya, simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak dirugikan. Contohnya adalah hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapatkan keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang tersebut, anggrek tidak merugikan pohon. Berikutnya adalah simbiosis parasitisme, di mana hubungan antara dua makhluk hidup, dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Contohnya adalah hubungan antara pohon mangga dan benalu.
Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat-zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-kelamaan akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Selanjutnya, tugas untuk kalian kerjakan LKS tema 5, subtema 2, pembelajaran yang pertama dan kedua. Oke, demikian tadi pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian semuanya dapat memahaminya dengan sangat baik. Dan marilah kita akhiri kegiatan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa like and subscribe-nya. Bagikan video ini jika dirasa bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.